Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Laut Kematian. Cerita ini berasal dari pesisir pantai sebuah pulau, di mana di sana terdapat banyak sekali nelayan yang bergantung hidup pada laut. Bisa dibilang, laut adalah sumber utama kehidupan nelayan setempat. Aku adalah salah satu anak nelayan yang sekolah sambil jadi nelayan. 11 tahun lalu, aku masih kelas 2 SMP. Selepas pulang sekolah, aku selalu duduk di pangkalan nelayan yang ada di tepi pantai. Pangkalannya itu seperti kedai kopi semacam gubuk tua. Aku ke sana bukan buat main pantai atau cari kelomang, tapi di sana aku nyari uang jajan. Kerjaanku itu bantuin nelayan yang baru balik melaut untuk dorong perahunya ke tepian pantai. Pada saat itu, untuk anak seumuranku dapat 3.000 hingga 5.000 perak per perahu sangatlah gede banget. Dalam satu hari aku bisa bantuin 6-8 perahu. Bisa kalian hitung sendiri, dalam sehari aku dapat 30 hingga 40 ribu, dan itu bagiku gede banget. Sampai-sampai di sekolah, aku disangka anak orang kaya, padahal aku anak nelayan. Masih kelas 2 SMP aku udah ngerokok, dan aku gak berani ngerokok di kawasan rumah, karena pastinya mulutku pasti dicabein sama tanteku. Sebaliknya, kalau depan omku malah gak apa-apa. Setiap hari Minggu aku nongkrong di kedai kopi itu, dan ada omku juga di sana. Kebetulan omku nggak pergi ngelaut, karena omku ini lagi sakit. Di kedai kopi itu nggak hanya ada aku dan omku, tapi juga ada orang-orang pengepul ikan di sana. Di sana mereka lagi ceritain tentang jin laut yang menurutku horor banget. Menurut cerita, mereka jin laut bisa berwujud apa saja. Ada yang berwujud ikan raksasa, atau bisa berwujud benda yang gak wajar. Jadi mereka menceritakan pengalaman mereka masing-masing saat bertemu jin laut. Ada cerita salah seorang pengepul yang mana ada nelayan yang perahunya dipenuhi ikan secara misterius. Padahal nelayannya itu belum sempat menurunkan umpan. Otakku sendiri kayak gak nerima sama cerita si pengepul tersebut. Tapi semua orang yang ada di sana mengiyakan cerita tersebut. Dan yang anehnya, kata si pengepul, di saat nelayan balik ke tepian buat jual ikannya, secara bersamaan nelayan yang lain balik, namun tidak membawa ikan sedikit pun. Dan katanya, ceritanya sampai menghebohkan ke pesisir pantai. Setelah aku selidiki ke nelayan-nelayan lain, ternyata ceritanya itu benar. Karena menurut cerita orang-orang, nelayan yang beruntung itu sebelum pergi melaut, ia mendapati anaknya demam tinggi. Sempat kepikiran buat gak pergi ke laut karena khawatir dengan kondisi anaknya. Namun, nelayan tersebut tidak memiliki uang sepeser pun. Kebetulan pada saat itu hasil tangkapan nelayan juga sangat jarang. Jadi kalau dapat pun hanya cukup buat beli kebutuhan untuk hari itu saja. Nah, karena gak ada uang untuk berobat anaknya, dengan berat hati, nelayan tadi pergi melaut, berharap agar bisa dapat tangkapan yang banyak, supaya bisa bawa berobat anaknya. Sebelum berangkat, pasti dia selalu sujud dan mengucap doa di perahunya, dan terjadilah hal aneh yang udah aku ceritain tadi. Menurut cerita si nelayan, menempuh perjalanan 2 jam untuk sampai ke tengah laut. Pas sudah sampai di tengah laut, dia mempersiapkan peralatan kailnya. Saat ingin mengambil umpan di fiber yang terletak di lambung perahunya, ia pun terkejut karena fibernya sudah dipenuhi ikan-ikan besar. Sudah dipastikan sebelum berangkat, nelayan ini menaruh umpan di fibernya itu nggak ada ikan sama sekali, cuma ada es batu dan umpan doang. Nah, di sini menurutku semua kejadian di laut itu tergantung sikap dan perkataan kita saat berada di laut. Karena aku sendiri pernah mengalami. Aku itu dulu suka nggak percaya sama hal-hal mistis. Jadi pertama kali datang ke pesisir pantai, aku tuh awam banget, nggak ngerti hal-hal mistis.
Apalagi di umur segitu aku taunya pocong sama genderuwo yang ada di film-film doang. Oh ya, aku ini pendatang di kampung mama, jadi aku asli Batam. Pas kelas 2 SMP aku dipindahin ke kampung mama. Saat itu aku diajak abangku, anak dari tanteku, main ke pangkalan nelayan yang ada di pantai. Jadi di sana selain ada perahu mesin, juga ada kapal yang muatannya 10 hingga 15 nelayan dalam satu kapal. Hal mistis yang aku alamin adalah saat itu aku kebelet kencing banget dan gak ada toilet di sana. Di tepian pantai itu banyak kedai makanan dan kedai kopi yang jaraknya rapat banget, jadi gak nemu semak-semak. Lalu ada sebuah kapal yang tingginya kurang lebih 1,3 meter. Kapal itu sudah lama tak terpakai karena kondisinya juga banyak lubang dari rayap. Jadi aku pikir gak masalah kalau aku kencing di samping kapal tersebut. Saking tengilnya aku, kencingku itu aku pancurkan di lambung bagian luar kapal. Pas lagi enak-enak kencing, abangku ngelihat air kencing itu yang mancurnya ke lambung kapal. Dan seketika dia bilang, kau, kenapa kencingin ke kapalnya? Nanti kau ditempelin penghuninya." Saat itu aku kira abangku itu guyon atau sekedar menakut-nakuti aku doang. Ternyata benar saja. Setelah 1 jam aku sampai rumah, mendadak aku muntah-muntah gak jelas. Padahal aku gak ada makan yang aneh-aneh atau makan yang bikin mual. Selain itu, muntah yang aku keluarin juga rasanya sakit banget, gak seperti muntah pada umumnya. Malam harinya aku demam parah, sampai-sampai sekeluarga omku panik. Dibawalah aku ke klinik dan dikasih obat demam biasa oleh dokternya. Makin hari kondisiku bukannya membaik, tapi malah makin parah. Seminggu lamanya aku gak bisa berdiri, bahkan aku gak bisa bikin badanku di posisi duduk. Dan aku gak sadar juga kalau itu aku lagi ketempelan. Setelah genap seminggu, akhirnya terkuak setelah tanteku nanya ke abangku, apa yang aku lakuin sebelum aku pulang dari pantai di saat pertama aku sakit. Abangku ceritain kalau aku habis kencingin kapal nelayan yang kebetulan jarak rumah nelayannya itu sekitar 5 km dari rumah om dan tanteku. Omku coba ceritain ke nelayan tersebut, dan yang bikin kagetnya adalah ternyata kapal itu sudah lama tidak digunakan karena bisa dibilang kapal itu dijahatin jin. Jadi kapal itu selama beroperasi menangkap ikan gak pernah sekalipun mendapatkan hasil tangkapan. Karena menurut cerita dulu tuh, yang pergi ke laut menggunakan kapal itu adalah nelayan yang bandel-bandel dan suka takabur di tengah laut. Menurut cerita, kapalnya itu dulu pernah dibawain orang pintar, tapi tetap gak menghasilkan apa-apa kapalnya. Jadi para nelayan yang ikut di kapal itu mengganggu kapal itu, dikutuk jin laut. Setelah mendengar itu, omku bawain orang yang paham agama buat bantu menyembuhkanku. Aku pun dikasih air putih yang udah dibacain doa. Terus omku disuruh pak kiainya nyuciin lambung kapal yang aku kencingin pakai air yang udah didoakan. Alhamdulillah, alhasil 2 hari setelah didoain aku sembuh. Nah, di cerita ini aku bakal nekanin agar siapapun jangan bersikap angkuh atau takabur terhadap alam, karena gak ada yang tahu alam lain menyukai sikap kita atau enggak. Yang paling utama, ya selalu berdoa untuk keselamatan kepada Tuhan. Di hari Minggu yang sama, di saat aku nongkrong di pangkalan nelayan sama omku dan pengepul ikan di awal cerita tadi, giliran omku bercerita kalau dia bertemu jin laut di tengah laut. Jadi suatu malam dia pergi ke laut seperti biasa. Tapi sebelum pergi, omku ini sedikit cekcok sama tanteku. Aku juga lupa perkara apa mereka sampai ribut. Nah, sampai di tengah laut, mungkin sekitaran jam 1 malam. Jadi omku cerita kalau dia itu karena banyak pikiran, dia suka bengong sambil nunggu ikannya nyambar umpan. Karena mungkin masalah di rumah dibawa sampai ke laut. Katanya dia sampai cerita-cerita sendiri, cerita kekesalannya saat di rumah tadi. Padahal di perahu itu cuma ada dia doang. Dan lagi asik-asik cerita sendiri sambil meluapkan perasaan kesal di tengah lautan. Tiba-tiba ada suara klakson kereta api dari jauh.
namun tidak ada wujudnya. Suara kereta itu semakin jelas, dan tiba-tiba omku melihat dari samping kanan perahu ada serotan lampu kereta api yang sangat menyilaukan. Sontak omku kaget. Dia coba menghidupkan mesin perahunya, namun setelah diengkol berkali-kali, mesin itu sama sekali tidak mau menyala. Hingga akhirnya omku kepikiran untuk menyeburkan diri ke laut untuk menghindari bentrokan antara kereta di atas laut itu. Namun akhirnya omku sadar kalau dia sebenarnya sedang diganggu oleh jin laut. Lalu omku bilang, kalau sampai dia jadi nyebur malam itu, sudah pasti dia nggak bakal selamat. Karena posisinya dia lagi berada di kawasan yang pusaran air yang bisa saja membuat hilang nyawa karena terseret pusaran itu. Kereta gaib itu melintas dan mengawang di atas laut, tepat di depan perahu omku yang melintas dari kanan ke kiri perahunya. Setelah gerbong penarik atau kepala kereta, di belakangnya bukan gerbong penumpang, melainkan wahana komedi putar yang ada kuda-kudaannya. Omku bilang lampunya banyak banget dan gak ada kelihatan wujud manusia satupun, tapi kosong begitu aja. Kejadian melintasnya kereta gaib itu juga cepat banget, tidak sampai 1 menit langsung lenyap seketika. Namun suara klaksonnya masih terdengar jelas. Setelah benar-benar semuanya hilang, hal yang tak kalah menyeramkan terjadi. Saat itu ada suara yang memanggil omku dengan suara yang teriak-teriak. Dan pas omku ceritain ini, seluruh orang yang ada di kedai kopi pangkalan semuanya terdiam. Aku sendiri merinding banget waktu itu. Aku juga ngelihat wajah pucat almarhum omku ini saat menceritakannya. Karena ketakutan, omku buru-buru angkat kailnya. Nelayan di kampung mamaku mancing ikan itu gak pakai joran, tapi cuma pakai gulungan yang terbuat dari kayu. Setelah menggulung kail, omku lekas menghidupkan mesinnya. Saat omku ngengkol mesinnya itu, dia harus menghadap ke belakang. Dan ternyata saat omku menghadap ke belakang, omku ini melihat posisi perahu dan dirinya sudah ada di tepian pantai, kira-kira 100 meter dari pantai. Di sini omku shock banget. Dia sampai terdiam karena logikanya dengan jaraknya yang jauh dari tepian, harusnya dia butuh tenaga mesin dengan kecepatan 80 km per jam dan waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam untuk sampai ke daratan. Karena dalam keadaan takut, omku menghidupkan mesin dan berjalan menuju pulang. Dan omku jalanin kapalnya dengan pelan sambil melewati tepian pantai. Alhasil, dia pulang gak bawa apa-apa. Nah, saat dia cerita di kedai kopi pangkalan, ada salah satu pengepul ikan yang lain yang bilang, katanya kalau ada masalah di rumah, jangan mengumpat di alam, apalagi di laut. Kadang ada makhluk yang dengar dan gak suka. Dan orang itu bilang ke omku, kalau kamu ada masalah di rumah, terus hati kamu berat untuk pergi ke suatu tempat yang kamu tuju, mending gak usah dilanjutin, karena pasti ada aja yang terjadi. Selesai omku bercerita, 3 tahun berlalu dan aku juga banyak mengalami kejadian janggal yang aku alami tentang pantai dan laut. Tibalah satu hari di mana kejadian yang menyayat hati keluarga tante dan keluarga besarku. Di hari itu, omku gak tahu kenapa dia selalu diam dan gak seperti biasanya. Omku ini boleh dibilang gemar bercerita, atau kalau bahasa kampungku, gila berceloteh. Almarhum omku ini gak ada masalah apa-apa di rumah, gak sedang ribut juga sama tante. Tapi yang aku lihat, auranya itu beda banget. Di siang itu dia sibuk banget menyiapkan kail dan umpan buat melaut malam. Tapi hari itu dia seperti menggebu-gebu ingin cepat-cepat pergi melaut. Nah, di hari itu omku gak seperti biasanya. Dia gak tidur selepas maghrib, melainkan minta aku nganterin dia ke perahunya buat pergi melaut. Sesampainya di perahu, aku bantuin buat manasin mesin perahunya, terus naruh es di fiber ikannya. Dan lagi-lagi di sini perasaanku benar-benar gak enak melihat tingkahnya. Karena sesemangat apapun, dia gak bakal pergi melaut secepat ini.
Jam 7:30, aku bantuin dia dorong perahunya ke air. Setelah berangkat dengan perahunya, aku nggak langsung pulang. Tapi aku melihat arah dia ini pergi dengan tanda lampu switchnya kedap-kedip. Setelah dilihat kedipan lampunya hilang, aku bergegas pulang dengan perasaan yang gak enak. Pas mau tidur, aku sempat nanya sama anak omku, "Bang, om hari ini kok cepet ya pergi ke lautnya? Dan dari siang dia diam aja," tanyaku. "Oh, mungkin biar dapat ikan yang banyak. Kayaknya biasa aja bapak aku," jawab abangku ini. Aku pikir ada yang janggal di rumah omku ini, karena satu rumah gak ada yang sadar sama gelagat omku hari itu. Besoknya seperti biasa, pulang sekolah aku nungguin om pulang di pangkalan. Jam 2 aku udah mangkal di kedai kopi biasa, tempat dimana aku nungguin nelayan-nelayan pulang. Sampai jam 5 sore aku menunggu dari semua nelayan yang balik. Cuma omku yang belum balik. Aku sampai bertanya-tanya sama nelayan lainnya, apa mereka melihat omku atau enggak. Ada beberapa orang yang melihatnya di pagi hari dan omku masih mancing ikan. Ada juga yang beranggapan kalau omku bakal nginap di laut dan baliknya besok. Tapi pikiranku kacau banget hari itu, karena kemarinnya aku lihat dia beda banget. Jam 6 aku pulang, niat hati mau sholat maghrib, dan aku berencana akan kembali menunggu omku di pangkalan setelah sholat. Dari pangkalan, aku gas motorku arah pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tanteku dapat telepon dari pesisir pantai daerah lain yang jaraknya sangat jauh dari daerahku. Dan yang nelpon tersebut adalah saudaraku yang memang berdomisili di sana dan berprofesi sebagai nelayan juga. Dia menyebut kalau perahu omku terdampar di sana dalam keadaan mesin masih menyala, dan omku tidak ada di atas perahu tersebut. Tanteku udah histeris banget. Aku dan abangku bergegas keliling kampung buat manggilin para nelayan agar segera berkumpul di pangkalan dan bantu mencari omku di tengah lautan. Seluruh nelayan malam itu juga beramai-ramai menyisir ke tengah lautan dan menelusuri spot di mana omku kelihatan di pagi hari oleh nelayan lain. Sembari mencari, di kapal yang aku tumpangi ada yang beranggapan kalau omku terjatuh pas lagi nyengkol mesin. Jadi mesin hidup, omku nyebur ke laut. Aku udah gak mikir kesana lagi. Yang aku pikirin, gimana caranya omku ditemukan dalam keadaan selamat. Dari malam sampai pagi, aku dan nelayan lainnya terus mencari sampai ke tepian, tapi tetap gak menemukannya. Di pagi harinya, aku dan nelayan dibantu oleh tim dari Basarnas untuk menyisir, namun tetap tidak ditemukan. 4 hari pencarian, hasilnya tetap nihil, dan Basarnas juga sudah sekuat tenaga bantuin keluarga dan nelayan setempat untuk mencari omku. Di hari kelima, tanteku membawa orang pintar ke pangkalan untuk menyerahkan sesajen kepada laut berupa ayam hitam. Karena menurut beberapa orang-orang tua di daerah, omku ini disembunyikan jin laut di dasar laut. Ada juga yang sampai didatangi dalam mimpi sama omku. Dan kata orang yang diimpikan, omku datangnya dalam keadaan diikat sama seseorang dan menjerit tanpa suara meminta tolong. Setelah pelemparan sesajen ke laut berupa ayam hitam selesai, semua orang balik ke rumah masing-masing, begitu juga aku dan keluarga. Pelemparan sesajen ini sebenarnya aku gak begitu percaya, karena aku orang yang dari kecil diajarkan selalu percaya sama Allah. Tapi gak bisa dipungkiri, keyakinan orang itu berbeda-beda terhadap hal mistis. Keesokannya, tepat jam 12 siang, tanteku dapat telepon dari nelayan yang ada di pangkalan kalau omku udah ditemukan. Namun, omku ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Selain itu, yang lebih menyayat hati lagi adalah tubuh omku ditemukan dengan keadaan yang tidak utuh. Organ tubuhnya ada yang hilang, seperti isi perut, tangan, dan mukanya juga sebagian sudah hilang. Sudah dipastikan itu karena ulah ikan pemakan bangkai. Walaupun tidak utuh, aku dan keluarga bersyukur karena almarhum omku bisa dimakamkan dengan selayaknya, dan tante beserta keluarga yang lain juga menerima dengan lapang dada. Yang dapat dipelajari dari ceritaku adalah
Dimanapun berada, mau di gunung, di pantai, di laut, di kampung orang, kita harus tetap sopan, jaga sikap, jaga ucapan, apalagi buang sampah juga jangan sembarangan. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.